3 kelompok pengelolaan barang BLU itu, pengelolaan belanja BLU itu. Yang pertama, tolong nanti biar membuat mind map, memahaminya lebih mudah. Pertama adalah teknis pengelolaan belanja. Nah, yang kedua dalam kerangka pengelolaan belanja itu juga ikut yang namanya adalah pengadaan barang dan jasa BLU. Yang ketiga adalah, karena itu link terhadap terhadap belanja. Yang ketiga adalah pengelolaan aset. Ya, nanti di pengelolaan teknis pengelolaan BLU itu setidak-tidaknya ada 3. Ya, yang nomor 1 pengaturan. Yang nomor 2 adalah jenis belanja. Dan yang ketiga adalah mekanisme. Ya, mekanisme dalam kurung SP3B dan SP2B. Ya. Oke, itu yang terkait dengan ini, terkait dengan teknis belanjanya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengadaan barang jasa BLU, PBJ BLU. Yang pertama adalah pengaturannya. Yang kedua adalah muatan garis miring tahapan. Dan yang ketiga adalah sumber dana pengadaannya. Itu mengenai PBJ. Ya, yang nomor 1 tadi apa? Yang nomor 1 tadi apa? Pengaturan. Oke ya, pengaturan. Terus apa lagi? Jenis sumber dana belanja. Oke. Terus kemudian tambah satu lagi. Yang pertama tadi kan ada 3 tadi, tambah satu lagi, yaitu adalah penyelesaian kerugian. Ya, penyelesaian kerugian. Kemudian yang terakhir adalah nanti saya tambahkan terkait dengan pengelolaan aset BLU, ya kan? Pengelolaan aset BLU setidak-tidaknya kalian harus memahami pertama adalah pengaturan. Yang kedua adalah pengakuan hasil pengelolaan aset. Kemudian yang ketiga prinsip, dan yang keempat KSO dan KSM, kerjasama operasi, kerjasama manajemen. Oke, udah kan? Nah sekarang pelan-pelan kita masuk ke pertama. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan teknis pengelolaan BLU. Ya. Azila belum di ACC, Pak. Bentar. Oh iya ya, Azila. Oke ya, udah kan? Belum? Udah kan? Udah ya? Oke. Sekarang kita mengenai teknis pengelolaan BLU. Yang pertama adalah pengaturannya. Ya. Pengaturannya itu yang nomor 1, ya. Yang nomor 1 adalah acuan. Ya. Acuannya adalah pasal 15 PP 23 2005. Ya, pasal 15. Kemudian yang kedua adalah terkait ini unsur ya, terkait cakupan, cakupan ya. Tadi kan aturannya itu adalah referensinya pasal 15, cakupan belanja BLU itu menyangkut seluruh unsur biaya. Ya. Jadi kata kunci seluruh unsur biaya. Unsur biaya ya. Seluruh unsur biaya sesuai struktur biaya. Ya, seluruh unsur biaya sesuai struktur biaya pada RBA definitif.
Jadi belanja yang kita bicarakan seluruh unsur biaya, ya. Nanti kita harus melihat jenis-jenisnya tadi. Kemudian intinya adalah yang ketiga adalah pengelolaannya pakai kata kunci fleksibel, ya. Ada kata kunci fleksibel. Maknanya sesuai praktek bisnis yang sehat. Itu kata kunci yang ketiga. Sekarang yang keempat, makna fleksibel itu sendiri, ya. Yang keempat, cakupan fleksibel itu saya menjelaskan 3 kalimat. Yang pertama adalah fleksibel dalam ruang ambang batas. Ya, misalnya ambang batasnya 110, 90, 110 sampai 90 itu fleksibel dia. Itu ruangnya dia. Ya, fleksibel itu di ruang ambang batas. Itu note saya pertama fleksibel. Note saya yang kedua fleksibel itu adalah kalau ternyata melampaui ambang batas, itu harus persetujuan Menteri Keuangan lewat KL, gitu ya. BLU-nya minta persetujuan Menteri Keuangan lewat KL. Itu kalau melampaui, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau dia itu kurang itu defisit, ya. Kurang itu defisit. Artinya kalau defisit itu apa? Belanjanya lebih gede daripada apanya? Daripada pendapatannya. Ya. Jadi untuk itu kalau kurang, dia itu boleh minta tambahan kepada Menteri Keuangan. Lewat siapa? Lewat KL. Ya, kemudian yang terakhir adalah pelaporannya, pengakuan pelaporan belanjanya. Jadi pengakuan belanjanya BLU itu ya, belanjanya BLU itu diakuinya sebagai ini penting. Diakui sebagai apa? Belanja barang dan jasa di KL. Ya. Jadi walaupun maksudnya gini, walaupun dia itu untuk belanja membayar gaji upah, ya, gaji tunjangan tetap harus diakui sebagai belanja. Nggak boleh sebagai biaya pegawai. Ya. Jadi diakuinya di KL-nya itu sebagai belanja barang. Ya. Selesai. Topik pertama, teknis pengelolaan. Topik kedua apa? Mengenai apa? Jenis belanja, Pak. Jenis belanja, ya. Oke, jenis belanja, ya, hakikatnya jenis belanja, gitu ya. Itu ya kata kunci pertama adalah, yang penting kuncinya itu ada 3, dibagi 3 jenis belanja itu. Ini harus hati-hati ini. Pertama, belanja pegawai. Kedua, belanja barang. Ketiga, belanja modal. Nah, kalian harus bisa membandingkan nih masing-masing jenis belanja dengan satker biasa. Bagaimana kalau belanja pegawai? Belanja pegawai itu di BLU sumbernya hanya satu yang bisa diakui di belanja pegawai, yaitu yang RM, rupiah murni. Jadi gini maksudnya, kalau BLU misalnya biaya rumah sakit kok gajinya itu dibayar dari rupiah murni, itu masuk belanja barang. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah belanja barang. Ya. Belanja barang itu cakupannya itu ya, belanja barang itu cakupannya itu adalah dibagi 2. Yang pertama adalah belanja barang dari RM. Kalau ada RM itu dari APBN kan, ngasih kepada BLU, kemudian untuk beli meja, beli komputer, yang bukan duitnya BLU, namanya belanja barang RM. Yang kedua, belanja barang BLU. Nah, belanja barang BLU itu cakupannya ada beberapa. Nomor 1 adalah belanja pegawai dalam kurung gaji dan tunjangan. Jadi, kalau dia bayar belanja pegawai gaji tunjangannya bersumber dari duitnya BLU, mengakuinya sebagai apa? Belanja barang. Ya kan? Nggak boleh belanja rupiah murni. Belanja pegawai nggak boleh. Ya. Nomor 1 belanja pegawai ya, dalam kurung gaji dan tunjangan. Nomor 2 adalah belanja barang dan jasa.
yang pakai duitnya tadi, BLU sendiri. Nomor 3, belanja pemeliharaan. Nomor 3, perjadin. Perjadin itu perjalanan dinas. Perjadin itu ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Ya. Dan nomor 3, nomor berapa lagi? Nomor berapa? 5, Pak. Nomor 5, belanja barang lainnya. Belanja lainnya. Dan nomor 6 adalah belanja pengembangan SDM. Itu belanja barang. Jadi belanja barang itu belanja barangnya RM dan belanja barangnya BLU. Belanja BLU ada 6 tadi. Kemudian yang berikutnya adalah belanja modal. Belanja modal itu ada 2 juga. Modal RM dan modal BLU. Modal RM itu artinya kalau ada duit dari APBN untuk misalnya beli tanah. Ya, itu berarti baru harus jadi belanja modal RM. Kemudian di luar itu adalah belanja BLU yang sumbernya dari duitnya BLU. Cakupannya belanja modalnya itu ya sama seperti yang lainnya. Untuk tanah, terus peralatan, yang ketiga mesin, dan yang 4 gedung, kemudian gedung dan bangunan maksudnya ya. Gedung dan bangunan, yang keempat, yang kelima adalah jalan, irigasi, jaringan. Kemudian yang keenam adalah sama kan? Jadi itu namanya modal BLU. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi kalau dia itu pakai belanja baik pegawai BLU itu dia pakai fleksibilitas tadi. Kalau dia pakai rupiah murni nggak ada fleksibilitas. Itu kira-kira teman-teman terkait mengenai apa tadi? Mengenai jenis belanjanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai ini mekanisme, ya kan? Ya. Mekanismenya itu pakai pakai yang terusan yang penjelasan saya yang lalu, 2 terminologi. SP3B, singkatannya Pak SP3B? Surat Perintah Pengasahan Pendapatan Belanja BLU. Kalau di Satker biasa SPM, Surat Perintah Membayar. Kemudian yang kedua adalah SP2B, Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja. Yang belanja BLU. Kalau di Satker biasa SP2D, ya kan? Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau dia SP3B sama dengan SPM. Itu dibuat oleh BLU pertama, yang kedua disampaikannya lewat aplikasi, ya kan? Yang ketiga dia itu adalah 1 triwulan sekali atau lebih dari sekali, penjelasan seperti yang minggu yang lalu kan? Ya, setriwulan sekali atau lebih dari 1 kali dalam triwulan. Kemudian yang keempat adalah harus dilahiri dengan tampilan yang diperlukan, yaitu SPTJ, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan ADK. ADK itu ini hasilnya angka-angka. Jadi kalau sudah itu SP3B, Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari BLU itu dikirim kepada KPPN lewat online kan tadi. Maka nanti KPPN akan menerbitkan SP2B ya, SP2B. SP2B itu Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja. SP2B itu diterbitkan KPPN manakala lulus pengujian. Yang diuji apa? Kelengkapannya dan validitas datanya lengkap. Yang pertama, akunnya benar. Yang ketiga tanda tangan spesimennya benar dan lain-lain. Kalau udah begitu nanti diterbitkan SP2B gitu. Nah, itu teman-teman topik yang keempat. Kemudian masih di teknis belanja, itu adalah penyelesaian kerugian. Bisa jadi kan BLU mengalami kerugian, ya, mengalami kerugian. Kerugiannya itu adalah kerugian negara nomor 1. Kerugian BLU adalah kerugian
negara, dia sebagai kekayaan yang tidak dipisahkan. Nah, kemudian kalau kerugian negara itu apa? Yang nomor 2, disebabkan karena adanya moral hazard. Moral hazard itu tindakan melawan hukum atau kelalaian, gitu ya. Itu moral hazard. Itu kejadiannya seperti itu. Terus yang ketiga, penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku biasa, seperti di satker biasa. Ya, itu kira-kira kalau penyelesaian kerugian negara. Udah, teknisnya seperti itu, selesai. Sekarang yang kedua, Mohon izin, Fadlan belum di ACC lagi, tadi keluar. oke, bentar ya. Fadlan, oke, Fadlan ya. Udah clear ya, teman-teman ya. Itu yang teknisnya itu ada hal-hal seperti tadi. Kemudian yang berikutnya adalah topik yang kedua yang sudah saya simplifikasi adalah mengenai PBJ. Apa? Pengadaan barang dan jasa. Nomor 1 tadi ketentuannya, apa tadi pengaturannya. Pengaturannya itu nomor 1 adalah sesuai perpres pengadaan ya, perpres pengadaan PBJ. Perpres PBJ itu acuan masih perpres 16 2018 pasal 61. Intinya begini, intinya dua hal pengaturannya. Kalau ya kalau sudah memenuhi kriteria, bisa keluar dari kebijakan pengadaan PBJ umumnya. Jadi bisa ditetapkan oleh pimpinan BLU sendiri. Ya, kalau sudah memenuhi kriteria. Nomor 2, kalau belum bisa memenuhi kriteria, dia pakai pengaturan PBJ pada umumnya. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Catatannya adalah secara umum sampai saat ini BL itu pakai pedoman PBJ pada umumnya. Ya, dia kalau bikin sendiri itu tidak mudah itu. Itu peraturan. Yang kedua adalah prinsipnya. Prinsip untuk pengadaan itu sama dengan PBJ umumnya, yaitu transparan. Kemudian yang kedua adil, artinya tidak diskriminatif. Yang ketiga akuntabel. Yang keempat efektif. Yang kelima efisien. Kemudian yang keenam praktek bisnis yang sehat. Ya, kita banyak pakai angka 6 hari ini ya. Itu prinsipnya yang kedua. Yang ketiga adalah tahapannya atau muatannya. Jadi kalau BLU itu pengen melaksanakan proses PBJ, itu tahapannya ada 5. Seperti satker biasa. Nomor 1, perencanaan pengadaan. Nomor 2 adalah persiapan pengadaan. Nomor 3, persiapan pemilihan. Nomor 4, pelaksanaan pemilihan. Dan nomor 6 adalah pelaksanaan kontrak. Selesai. Itu 5 hal harus dilalui dengan sebaik-baiknya. Ya. Terakhir, kalau PBJ itu adalah sumber untuk pengadaannya, sumber duitnya. Sumber duitnya itu ada 4. Yang pertama dari RM. Ya. Yang kedua hasil penerimaan BLU, ya kan? Hasil layanan BLU. Ya. Yang ketiga adalah hibah. Dan yang keempat adalah hasil kerjasama. KSO, ya kan? KSO atau KSM, kerjasama manajemen. Ya. Itu 4 hal yang menjadi kunci PBJ-nya BLU. Nah, topik terakhir adalah topik pengelolaan barang. Ya. Topik apa? Pengelolaan aset. Pengelolaan aset pertama adalah pengaturannya. Pengaturannya pengelolaan aset itu intinya itu begini. Pengaturan nomor 1 pengaturan. Intinya adalah sepanjang tidak diatur lain oleh
PMK BLU, yaitu PMK 2, PMK berapa? PMK berapa? PMK 129, ya. Sepanjang tidak diatur lain oleh PMK 129, maka mengikuti PP dan PMK aset atau BMN, ya. Itu catatan pertama di pengaturan. Catatan kedua di pengaturan yang beda itu adalah KSO dan KSM, kerjasama operasi dan kerjasama manajemen. Nah, tuh intinya di situ. Jadi kalian harus belajar. Itu ada mata kuliah manajemen BMN ada nggak? Pengelolaan BMN ada nggak? Ada nggak, Febrian? Ada, Pak. Kemarin saya juga ngajar pengelolaan investasi, ada ya, investasi dari aset gitu ya. Jadi di situ. Jadi sepanjang BLU itu tidak diatur lain, ikutnya adalah mempelajari di PMK mengenai BMN. Itu yang pertama, itu pengaturan seperti itu. Yang kedua adalah prinsipnya. Ya. Prinsip pengelolaan aset itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah, ya jadi gini, kan mengelola aset ya, jangan sembarang mengelola aset, harus memenuhi prinsip. Nomor 1 adalah tidak mengganggu layanan. Maksudnya apa? Kalau ada aset nganggur, misalnya kalau ada aset disewain ke pihak lain, disewain tuh ATM dan sebagainya, itu nggak boleh ganggu layanannya. Nanti semua disewain, layanannya untuk BLU-nya malah nggak dapat tempat, gitu kan? Tidak boleh ganggu layanan. Yang kedua adalah tidak boleh membebani biaya URM, rupiah murni. Jadi kalau manajemen aset itu butuh biaya, harus dari manajemen aset itu sendiri, dari pendapatannya, nggak boleh dari aset. Yang ketiga adalah asetnya harus bisa untuk underlying aset untuk menerbitkan SUN atau sukuk. Jadi misalnya rumah sakit nih, kalau asetnya itu walaupun dikelola oleh BLU, itu harus bisa jadi underlying, jadi jaminan utang yang menerbitkan SUN atau sukuknya pemerintah pusat. Ya. Kemudian yang keempat, terakhir itu tidak boleh ada pengalihan hak kepemilikan. Jadi boleh dia mengelola, tapi tidak boleh transfer of entitlement, transfer kepemilikan nggak boleh. Intinya bahasa manajemen aset itu hanya pemanfaatan. Ya, itu prinsipnya. Oke, yang ketiga sekarang, pengakuan atas hasil. Ya, pengakuan atas hasil dari manajemen aset tadi. Itu harus sebagai pengakuannya sebagai penerimaannya BLU. Nah, itu yang ketiga. Oke. Kemudian yang keempat mengenai BMN itu adalah penjelasan mengenai KSO dan KSM itu sendiri. Ya. Yang pertama KSO KSM itu ya, yang pertama yang penting dijelaskan itu harus dia itu terkait dengan tusinya dia. Ya, kerjasama operasi manajemen harus terkait tusinya. Kalau rumah sakit kerjasamanya harus terkait dengan kerumahsakitan. Kalau universitas terkait mendukung ke universitasan, gitu ya. Jadi nanti kerjasama operasi mengenai pengelolaan penyediaan obat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mitranya itu bisa luas, siapa saja. Bisa KL, bisa KL lain, atau satker lain, bisa Pemda, BUMN, BUMD, BLU atau BU daerah, bisa swasta, bisa yayasan, bisa koperasi, ya, bisa juga perorangan. Jadi semuanya bisa dia, bisa kerjasama semuanya dia. Dia mudah gitu kira-kira. Itu kira-kira teman-teman yang penting mengenai KSM. Kemudian terkait dengan itu yang keempat adalah terkait pengalian terkait dengan pengalian aset tetap. Ya. Intinya harus kalau mengalihkan aset tetap harus persetujuan dari berwenang. Ya. Nggak boleh kecuali persetujuan yang berwenang. Ya. Kemudian adalah ini yang penting mengenai aset tetap itu hasil penerimaannya itu
Kalau sumber aset tetapnya itu dari PNBP BLU, itu baru diakui pendapatannya BLU. Tapi kalau untuk memperoleh aset tetap itu dari RM, harus disetor ke kas negara. Nah, itu intinya seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk memanfaatkan, mengalihkan harus persetujuan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir pedomannya harus mempedomani PMK. Ada harus mengacu pedoman PMK, nggak boleh ditetapkan sendiri oleh menterinya atau BLU. Pengaturannya ditetapkan dengan Menteri Keuangan. Kemudian yang keenam, yaitu terkait dengan tanah bangunan. Tanah bangunannya BLU. Tanah bangunan yang ada di BLU, ya. Tanah bangunan yang ada di BLU itu sertifikatnya harus atas nama pemerintah RI. Ya, itu penting ini. Pemerintah RI nggak boleh atas nama BLU. Mengapa? Itu diatur di pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Mengenai apa? Mengenai apa? Undang-Undang Nomor 1? Mengenai apa, Aulia? Kebenaran negara, Pak. Dan juga diatur dalam pasal 23 PP 23 tahun 2005. Mengenai apa? PKBLU. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada tanah bangunan nganggur di BLU, ya, itu bisa ditarik Menteri Keuangan dan bisa dipindahkan kegunaannya ke KL lain, ke instansi lain. Nganggur itu tidak digunakan. Dengan demikian selesai materinya itu, ya. Materinya teknis pengelolaan barang BLU, kemudian pengadaan barang BLU, pengadaan barang dan jasa, kemudian yang ketiga adalah mengenai pengelolaan aset BLU. Nah, selesai. Intinya seperti itu, dibuat mind map. Ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu teman-teman, ya. Monica belum di ACC. Monica, oke ya. Oke ya. Jadi itu dibuat mind map. Terus sekarang gini, tolong gunakan secara wise waktunya, karena waktu kalian 2,5 jam untuk mikirin mata kuliah ini PKBLU. Setelah ini boleh ngerjain mind map, ngerjain tugas individu, ngerjain tugas kelompok. Ya. Kemudian harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya pengen teman-teman perfect untuk diri sendiri. Oke. Nah, contohnya begini. Kalau kalian, teman-teman, biar optimal untuk ngerjain tugas pribadi atau tugas kelompok yang sudah mulai, ada yang sudah 90%, ada yang 50%, ada yang 75%. Pastikan ya, di pendahuluan atau di itu harus ada profilnya. Atau di uraiannya itu harus ada profilnya BLU. Kalau tugas kelompok misalnya BLU rumah sakit, ya BLU kesehatan gitu ya, maka di materi tulisannya kelompok itu perlu ada profil ini apa BLU kesehatan itu. Dari total BLU di Indonesia itu BLU di bidang kesehatan itu ada berapa? Misalnya ada 100 sekian, misalnya gitu ya. Maka 100 sekian itu terlampir, ya kan? Nah, kemudian kalau individu misalnya di apa bidangnya adalah kelompok BLU rumah sakit, BLU kesehatan gitu. Itu boleh individu itu mengambil posisi untuk menjelaskan satu BLU juga boleh. Misalnya fokus mengenai tarif BLU, ya kan? Tarif dan standar biaya BLU, misalnya seperti itu kan ada yang tugasnya itu kan di bidang BLU kesehatan misalnya gitu. Maka nanti ada profilnya. Tolong profilnya diawali dengan bahwa dia menjadi bagian dari BLU kesehatan, ya kan? BLU kesehatan kalian mengambil rumah sakit, ya kan? Nah, rumah sakit itu adalah
nanti baru dijelasin dulu profilnya rumah sakit itu dari aspek-aspek umum yang di BLU itu, ya kan? Nanti bagaimana struktur organisasinya, bagaimana kelengkapan SDM-nya, bagaimana tarifnya, bagaimana jenis lain dan lain sebagainya. Itu profilnya harus dijelasin dulu, baru nanti kalian menjelaskan secara detail mengenai tarif layanan dan standar biayanya. Ya, tarif layanan dan standar biayanya diuraikan khusus untuk di BLU rumah sakit itu. Kalian bisa mengelaborasi sehingga kalian bisa tahu lebih detail. Kemudian setelah diuraikan, kemudian ada permasalahan, kira-kira apa yang sering terjadi permasalahan di situ, kira-kira sebaiknya usulan solusinya apa. Dan itu kira-kira kan, baru nanti ada kesimpulan dan ada rekomendasi. Nah, nanti referensinya itu saya sangat memberi apresiasi kalau di situ ada referensi yang sifatnya jurnal, sifatnya kajian, itu banyak banget BLU. Nanti dicari yang PDF itu, nanti menjadi bagian dari referensinya. Itu teman-teman sekalian, itu contohnya. Ya, yang kelompok juga begitu, ya, dikerjain. Jangan terlalu dekat dengan akhir, ya. Coba menyelesaikannya biar agak awal, sehingga nanti teman-teman pada saat akhir bisa fokus untuk persiapan UTUAS, gitu ya, ujian akhir semester. Itu teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada kesulitan, don't hesitate untuk nanti via WA. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Cukup ya? Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastikan hasil yang terbaik, produktif untuk kalian. Dan jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu adalah pilihan. Happy itu adalah pilihan. Ada pertanyaan? Atau cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Tapi titip pesan saya bahwa gunakan waktu yang tersisa untuk beresin mata kuliah ini. I trust to all of you, gitu kan ya. Kemudian gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Cukup? Jelas? Oke. Kalau udah begitu, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Do the best ya. Selesaikan yang terbaik.